Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Widyasari, NIM 17025111059. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana melakukan pemeriksaan ginekologi. Pasien datang dengan keluhan keputihan, tidak ada masalah dengan haid maupun berhubungan seksual. Namun, pasien sudah menikah 3 tahun dan sampai sekarang belum dikaruniai seorang anak. Sebelum melakukan pemeriksaan, lakukanlah cuci tangan prosedural 6 langkah dan menggunakan APD. Saya telah melakukan cuci tangan prosedur 6 langkah dan saya telah menggunakan APD berupa sarung tangan dan juga masker. Baiklah, adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan, yang pertama ada spekulum cocor bebek, ada klem, ada sondase, lalu ada kapas atau kasa, ada bengkok, ada betadine, dan juga ada lampu. Selanjutnya ada manekin vagina dan manekin uterus. Baiklah, pertama, arahkan lampu ke arah vagina. Yang kedua, bersihkan vagina dengan menggunakan kapas sublimat dengan arah dari atas ke bawah. Pada labia mayora, buang kapas. Selanjutnya, dari atas ke bawah, labia minora. Selanjutnya, buang kapas lagi, ambil kapas yang baru dari atas ke bawah, labia mayora, buang kapas, ganti kapas yang baru, dan dari atas ke bawah, labia minora, buang kapas, ganti kapas yang baru, lalu di dalam vagina dari atas ke bawah, buang kapas. Selanjutnya adalah memisahkan labia mayora dan labia minora. Lalu perhatikan, yang pertama perhatikan kelenjar Bartholin, perhatikan keseluruhan, apakah terdapat benjolan, kemerahan, memar, luka, atau sebagainya. Selanjutnya adalah pemeriksaan menggunakan spekulum. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum ya Ibu. Sebelumnya Ibu apakah bersedia? Ya, saya bersedia dok. Pertama-tama tempelkan dulu spekulum di paha pasien supaya pasien tidak kaget waktu dimasukkan spekulum. Selanjutnya masukkan spekulum dengan arah seperti ini dan satu tangan menekan vagina di bawah. Masukkan spekulum. Jika sudah terlihat adanya serviks, lalu putar spekulum seperti ini dan lakukan penguncian. Lalu melalui spekulum, perhatikan penampang vagina dalam. Perhatikan juga porsionya. Kalau dia primivara, dia biasanya sebesar 1 jempol tangan. Dan kalau dia multipara, biasanya dia sebesar 1 jempol kaki. Perhatikan juga OUE-nya, apakah terbuka atau tertutup, atau misalnya terdapat cairan. Kalau misalnya terdapat cairan, entah itu darah, lendir, bersihkan cairan tersebut menggunakan kapas sublimat. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan fundus uteri atau panjang uteri dengan menggunakan sonde. Masukkan sonde perlahan sampai ke ujung atau fundus uteri. Saat telah sampai di fundus uteri, putarkan sonde untuk memastikan arah uterus adalah anterofleksi. Lalu selanjutnya tarik sonde perlahan. Dan perhatikan lendir yang terdapat pada sonde. Baiklah, posisi uterus ini adalah anterofleksi dengan panjang 7 cm. Selanjutnya, letakkan sonde di larutan klorin. Selanjutnya, melepaskan spekulum. Yang posisinya seperti ini, kita putar kembali seperti ini, lalu lepaskan perlahan.
Baiklah, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan VT bimanual dengan cara yaitu memasukkan dua jari telunjuk dan jari tengah. Yang pertama adalah masukkan jari tengah terlebih dahulu, lalu masukkan jari telunjuk. Di sini kita raba, kita rasakan pertama dari kelenjar Bartolini terlebih dahulu. Apakah terdapat pembengkakan, pembesaran, atau terdapat infeksi. Lanjut, selanjutnya meraba vagina dalam sampai porsio. Rasakan konsistensi dari porsio cervix, lalu raba bagian fornix posterior vagina, raba juga adnexa kanan dan kiri. Lalu coba untuk goyangkan porsio cervix, lalu tanya, apakah ibu merasakan sakit atau tidak? Yang mana pada pemeriksaan ini, tangan kiri pemeriksa berada di fundus uteri pasien untuk menentukan juga ukuran uterusnya. Lalu setelah selesai melakukan pemeriksaan, lepaskan handscoon dan rendam handscoon di larutan klorin. Sekian video pemeriksaan ginekologi. Setelah pemeriksaan berakhir, ingat untuk sampaikan interpretasi hasil pemeriksaan pada pasien.